kadaluarsa. Dia tidak mungkin balik lagi ke NII, Pak, karena dia udah berapa tahun ini kan menyuarakan mengenai suruh santrinya belajar Injil, belajar perjanjian baru dan lama, terus bahasa Ibrani juga dipelajari, ya kan, berhubungan dengan budaya Israel segala macam. Jadi tidak mungkin dia balik lagi ke NII gitu, Pak, gitu. Jadi yang tuduhan-tuduhan, ada pula yang tuduhan yang dulu yang kayak segala macam, itu adalah orang-orang yang barisan sakit hati gitu kalau menurut saya. Jadi banyak orang-orang yang sakit hati terhadap Panji Gumilang yang mereka memanfaatkan situasi ini bekerja sama dengan MUI gitu. Ini pandangan dari saya menanggapi polemik Panji Gumilang dan Buya Sakur ya. Jadi menurut saya apa yang diungkap oleh Panji Gumilang dan Buya Sakur ini tanpa sadar sedang mengungkap ya blind spot yang selama ini tidak pernah diungkap, bahkan tidak pernah dibahas, sehingga tidak terlihat sama sekali oleh penganut mereka tentang isi kitabnya itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kita terlalu lama tidak membaca kitab-kitab yang kita imani, sehingga kita menjadi dogmatis, irasional, menggambarkan surga yang sampai hari ini banyak yang tidak menemukan surga itu ada di mana dan bagaimana bentuknya, sedangkan kitab-kitab suci sudah menggambarkan secara real. Saya yakin saudara-saudara ini Perjanjian Lama pun belum tahu seperti apa bukunya. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Ya, ini lanjut dulu iPhone nih, lanjut iPhone. Halo Pak Paul. Ya, halo. Shalom. Pak Paul. Ya. Ini pendapat saya mengenai Panji Gumilang. Ya. Ya, saya bersyukur ada channel Pak Paul yang tiap malam menyuarakan mengenai kondisi politik, ekonomi, sama sosial keagamaan ya. Saya pikir kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi dari awal juga waktu kasus Ahok saja sudah terlihat beliau juga tidak berdaya gitu. Jadi jangan menyalahkan Pak Jokowi juga. Memang Pak Jokowi memang tipikal yang pendengar. Dia bukan seperti Gus Dur atau Soekarno yang dia punya keinginan kuat gitu dalam dirinya kan gitu. Kalau Pak Jokowi itu tipikal orang yang dia nurut, yang ngikut apa kata orang gitu, Pak. Jadi percuma kita mengandalkan Pak Jokowi, ya mendingan kita mengandalkan Tuhan gitu. Nah, channel Pak Paul ini menurut saya harus diperbanyak sih, dalam artian ya kalau bisa sih bukan Pak Paul saja yang bersuara ya. Terus Panji Gumilang ini menurut saya NII-nya itu sudah kadaluarsa. Dia tidak mungkin balik lagi ke NII, Pak, karena dia udah berapa tahun ini kan menyuarakan mengenai suruh santrinya belajar Injil, belajar perjanjian baru dan lama, terus bahasa Ibrani juga dipelajari, ya kan, berhubungan dengan budaya Israel segala macam. Jadi tidak mungkin dia balik lagi ke NII gitu, Pak, gitu. Jadi yang tuduhan-tuduhan, ada pula yang tuduhan yang dulu yang kayak segala macam, itu adalah orang-orang yang barisan sakit hati gitu kalau menurut saya. Jadi banyak orang-orang yang sakit hati terhadap Panji Gumilang yang mereka memanfaatkan situasi ini bekerja sama dengan MUI gitu. Nah, kalau MUI memang dari dulu juga memang begitu. Mau siapapun presidennya, mau apapun yang kejadiannya, yang namanya MUI ya pasti dia ngurusin hal-hal yang begini-begini gitu. Jadi Indonesia ini memang seperti kata Pak Paul,
secara de facto itu memang khilafah gitu. Walaupun di atas kertas itu Pancasila, tapi faktanya itu khilafah, tapi masih soft lah khilafahnya gitu Pak. Belum seperti kayak di Taliban lah gitu ya. Tapi memang udah khilafah, buktinya ya ada kejadian yang menurut saya kan ini kan nggak fatal ya kalau masalah saf apa yang sholat gitu ya. Kan Panji Gumilang juga dia masih mempercayai Nabi Muhammad ya. Kalau menurut saya sih itu sebenarnya nggak fatal gitu. Tapi kalau dipermasalahkan sama MUI, ya kita sebagai orang Kristen ya ketawa-ketawa aja, ya kan? Ya saya khawatirnya itu ini sebagai ujian bagi Pak Jokowi ya. Jadi kayak PA 212 ya kan, golongan kadrun segala macam itu kayak mau ngetes pemerintahan Pak Jokowi nih. Ini berani nggak nih? Kayak kejadiannya kayak mirip kayak Ahok dulu. Ini ada dianggap menistakan agama, berani nggak nih pemerintah ngusut gitu loh. Nah kalau misalnya ditunda-tunda, berarti kan saya khawatirnya sebagai ajang menaikkan pamor Anies nantinya gitu. Wah ini Pak Jokowi nih memang ini kan memang bukan pendukung apa istilahnya ya, tidak memihak kaum Islam lah gitu kan. Nah kalau menurut saya ini pasti terjadi win-win solution Pak. Mungkin beratnya nanti di Panji Gumilangnya. Kan kecenderungan kan pemerintah sepertinya ingin menyelamatkan Al Zaitun ya, tapi Panji Gumilangnya itu mau dikeluarin gitu Pak, ibaratnya mau dipecat lah gitu. Tapi mungkin terjadi win-win solution ya, Panji Gumilang tidak masuk dalam penjara tapi lepas dari Al Zaitun gitu loh Pak. Itu keinginan mungkin tawaran pemerintah ya sepertinya ya, karena demo-demo ini kan kalau saya lihat di berita-berita itu mau berjilid-jilid ya Pak ya. Dari berbagai macam gitu mau turun segala macam gitu kan. Hampir tiap hari kan ada yang datang ke kantor Kemenak sekarang kan, UI segala hampir tiap hari itu Pak. Si Gus Yakutnya kan lagi ibadah haji itu sekarang, jadi nggak bisa ditemui. Nah, memang pemerintah kita ini menteri-menterinya ya sebagian memang cukup kadrun ya, kayak Pak Muhajir Mahfud itu memang dia sangat pro MUI sekali gitu. Ya kita sih sebagai orang Kristen ya bersyukurlah ada semacam kayak Panji Gumilang ini untuk seperti kayak kita dulu kan udah kehilangan Gus Dur ya Pak ya. Waktu zamannya Gus Dur kan beliau kan yang istilahnya pasang badan untuk kaum minoritas gitu. Nah ini kelanjutannya itu ada di Panji Gumilang gitu loh. Setelah Ahok sekarang sepertinya diam gitu kan. Nah sekarang Panji Gumilang gitu. Nah harapan saya nih, saya nggak tahu nih kalau kasus Al Zaitun ini nanti berakhir dengan Panji Gumilangnya dipidana atau sudah tidak mimpin Al Zaitun lagi, siapa nih yang akan ibaratnya membuat suatu terobosan lah gitu, pembaruan di Indonesia ini agar kita ini tidak dikuasai oleh khilafah Pak gitu Pak. Gitu, jangan sampai nanti kita ini jadi lebih Islam daripada Arab Saudi gitu Pak, ya kan, dimana sekarang normalisasi Timur Tengah dengan Israel kan sudah banyak ya. Arab Saudi sendiri sudah banyak berubah sekarang, lagi mempelajari membuka hubungan diplomatik gitu. Kok Indonesia masih sensitif gitu. Kemarin saya nonton di TV One itu kan kok ada orang yang marah-marah ke Monica Rieder itu Pak. Nonton nggak Pak? Itu kan lucu ya, tangkap orang ini katanya dia antek Yahudi membela Israel gitu kan. Ini lucu orang-orang seperti ini gitu kan, nggak ada hubungannya. Kita kan Indonesia kan diberikan kebebasan berpendapat gitu ya kan. Kenapa kalau kita memberikan pendapat pro Israel harus ditangkap kan nggak masuk di akal gitu. Emang ada hukumnya gitu kalau kita pro Israel ditangkap gitu di Indonesia? Ada hukum dituliskan? Nggak begitu kan Pak ya. Jadi ya memang Indonesia ini
ya harus perlu didoakan Pak tiap hari Pak gitu. Dan saya bersyukur umat Kristen ini jangan sampai tertidur, jangan sampai fokus ya yang penting udahlah cukup cukup mengejar nafkah, mengejar harta gitu ya, hidup nyaman segala macam gitu. Tapi kita itu lambat laun itu digiring ngikutin ajaran Islam gitu Pak, dalam artian Pak. Kalau menurut saya gitu aja Pak Paul. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Ini kan udah malam ini Pak Ketua, kasih ada tambahan Pak Ketua, kasih penutup sekalian, ada pengumuman ini ya, HUT-nya Galarua itu ya Pak Ketua ya. Ya. Baik Pastor, teman-teman sekalian juga yang terkasih ya. Nah, ini pembahasannya ini saya pikir merupakan suatu pembelajaran yang luar biasa. Malam ini keren banget ya. Bagaimana melalui kasus Al Zaitun ini kita bisa meneropong itu apa yang terjadi di Indonesia dan kebijakan-kebijakannya serta kecenderungannya. Termasuk tadi siapa itu yang dari Kairo ya, yang mengatakan Pancasila. Ya, memang kalau kami Pak beranggapan Pancasila mungkin udah Pancasalah atau Pancasakit gitu, bukan sakti lagi, udah sakit. Itu faktanya. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan pertama begini, kita nanti tanggal 4 Juli melakukan perayaan atau syukuran lah, bukan perayaan, ulang tahun pertama Galarua. Galarua itu jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa, di mana di beberapa provinsi kita sudah ada Dewan Perwakilan, juga di beberapa kabupaten kota. Kita targetnya sih dalam sampai tahun 2027 nanti bisa di seluruh provinsi dan mayoritas di kabupaten dan kecamatan, itu target kita. Nah, dalam rangka hari ulang tahun ini kami mengadakan syukuran, juga sekaligus memperkenalkan podcast Galarua nanti. Jadi mohon doa restu dan dukungan dari teman-teman yang berlokasi di Jakarta. Kami undang tanggal 4 Juli di jalan apa ini ya, sebentar ya. Jalan Mandala Utara nomor 33, 34, lantai 1, Gedung Universitas Timbul Nusantara, Tomang, Jakarta Barat. Kita mulai jam 11 nanti doa syukuran, juga ada diiringi dengan musik ya, organ tunggal. Nah, kita juga nanti di situ akan berdiskusi ringan tentang bagaimana strategi kita untuk membuat Galarua ini lagi lebih membahana lagi di Nusantara ini. Membahana itu artinya apa? Artinya banyak orang makin menyadari betapa pentingnya diimplementasikan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi kita nanti menampung ide-ide dari bapak-bapak yang mungkin selama ini tidak terpikirkan. Contoh mungkin ada bapak-bapak yang mengatakan, kenapa nggak bikin kelompok mahasiswa Galarua, bikin kelompok pria Galarua, bikin kelompok petani Galarua, dan lain sebagainya. Mungkin melalui itu kita akan lebih cepat nanti berkomunikasi dengan mereka dan membina mereka, sosialisasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Contoh misalnya pengojek Galarua, bikin aja pengojek Galarua, PAUD Galarua, remaja Galarua, ya kan gitu ya, Persekutuan Doa Galarua, mahasiswa Galarua, sarjana Galarua contohnya. Jadi teman-teman kita nanti berharap proaktif di dalam membantu Galarua untuk sebenarnya bangsa dan negara ini, sebagaimana keinginan kita bersama, juga teman-teman kita diaspora, Pastor Paul juga yang dari Amerika. Mereka ini walaupun tidak berkeluarga negaraan Indonesia ya, diaspora perhatiannya terhadap Indonesia ini dengan kritik-kritiknya yang keras, tetapi sebenarnya benar adanya. Jadi jangan dipersepsi negatif, bukan kebencian itu. Nah, itu mengenai ulang tahun Galarua nanti tanggal 4 Juli 2023 yang akan datang. Saya ingin menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Izinkan saya mengutip beberapa kata bijak. Pertikaian tentang agama biasanya adalah yang paling keras dari semua jenis pertikaian. Betul ya? Manusia diciptakan untuk bergaul satu sama lain. Itu hakikatnya itu. Namun jika manusia karena yang satu beribadat di tempat yang satu, yang lain beribadat di bait yang lain, menyangkal ibadah, kemanusiaan, kasih kepada sesama, dan aturan kesepadan umum,
maka mereka akan penuh sifat permusuhan dan tidak sehat. Inilah mungkin yang terjadi di Aljazeera ini. Ya, orang seperti itu suka menghina dan mencela, dan dengan diwarnai semangat yang menggebu-gebu untuk agama. Mereka hanya menunjukkan bahwa walaupun agama mereka mungkin benar, mereka tidak benar-benar beragama. Dengan berpura-pura berpegang teguh pada agama, mereka justru menggagalkan tujuan agama tersebut. Ini yang sedang terjadi Galarua dengan kelompok-kelompok yang menentangnya. Itu penutup dari saya, Pastor Paul. Terima kasih banyak. Kita maju terus, sehat terus, dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, terutama untuk kemanusiaan. Terima kasih, Pastor. Ya, ini kita sisipkan nih Beta Maluku, Amerika juga nih. Silakan Beta Maluku. Baik, terima kasih Pak Paul. Shalom semua. Shalom. Ini pandangan dari saya menanggapi polemik Panji Gumilang dan Buya Sakur ya. Jadi menurut saya apa yang diungkap oleh Panji Gumilang dan Buya Sakur ini tanpa sadar sedang mengungkap ya blind spot yang selama ini tidak pernah diungkap, bahkan tidak pernah dibahas, sehingga tidak terlihat sama sekali oleh penganut mereka tentang isi kitabnya itu sendiri. Nah, yang perlu dianalisa dan diperhatikan oleh kita semua adalah perkembangan dan dampak luas dari ungkapan-ungkapan Panji Gumilang dan Buya Sakur ini terhadap penganut agama Islam itu sendiri. Nah, pro kontra yang timbul dari Mahfud MD, MUI, FPI, dan masyarakat luas malah diperlukan agar blind spot tersebut semakin terkuat dan terlihat jelas. Itu aja mungkin. Jadi kita bukan masalah pro kontra apa yang terjadi, tapi kita harus perhatikan nih arahnya kemana. Ya, fungsi kita sebagai masyarakat ya yang sudah menerima kebenaran, kita juga jangan terjebak karena ada faktor-faktor politik juga yang dimanfaatkan di sini, saling tunggang menunggangi untuk 2024 ini khususnya ya. Untuk meraih suara segala macam. Kita jangan terjebak ke situ, tapi dampak luasnya untuk jangka panjang yang kita harus lihat. Mungkin itu Pak Paul. Oke.